Cek. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Selamat sore kawan-kawan buruh. Selamat sore kawan-kawan mahasiswa. Selamat sore kawan-kawan pelajar. Dan selamat sore semua rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Dalam kesempatan pada hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana situasi gerakan rakyat, bagaimana rejim merespon dari gerakan rakyat. Setelah aksi tanggal 8 kemarin, kawan-kawan bisa melihat bagaimana pejabat negara mengatakan bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, yang dilakukan oleh buruh, yang dilakukan pelajar dan berbagai macam elemen gerakan rakyat adalah sebuah aksi yang ditunggangi, aksi yang dibayar, aksi yang membuat utuh. Media massa diramaikan dengan media-media tersebut. Berita-berita tersebut tidak ada hentinya, terus diulang, terus dan terus diulang. Apa tujuan dari rejim untuk menyampaikan hal-hal tersebut? Pertama, tujuannya adalah menyerang lawan politiknya. Siapapun yang dianggap menjadi lawan politik kekuasaan, itu secara tidak langsung akan membuat mereka berkhawatir terhadap bisa saja dituduh sebagai orang yang menunggangi. Target kedua yang ingin mereka sampaikan adalah bagaimana di antara sesama gerakan rakyat itu sendiri semua saling curiga, semua saling tidak percaya, yang pada akhirnya terjadi pecah belah di antara sesama gerakan rakyat itu sendiri. Tujuan akhirnya adalah memoderasi, menghentikan perlawanan dari berbagai macam lapisan gerakan rakyat yang terjadi di berbagai macam kota di Indonesia. Tujuan lain adalah untuk mengantisipasi kelas menengah yang lain agar tidak bersimpati, agar tidak terlibat dalam aksi-aksi massa. Kita tahu tujuan mereka adalah untuk pecah belah, dan kita sadar tuduhan tersebut adalah tuduhan untuk melemahkan gerakan rakyat. Tapi kita tidak gampang lagi untuk dihasut aksi pecah belah seperti sebelumnya. Seperti hari ini, gerakan rakyat masih bergelora, gerakan rakyat masih turun dalam jumlah yang besar, ada di 60 kota di seluruh Indonesia pada hari ini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, bagaimana satu kebijakan di negara ini pada hari ini itu bukanlah kebijakan yang hasil dari pemikirannya Jokowi, bukan semata-mata hasil dari pemikiran DPR. Kita sudah sering dengar bahwa ada segelintir orang yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai pengaruh yang begitu besar di negara ini. Mereka bisa mempengaruhi partai politik, mereka bisa mempengaruhi anggota DPR, mereka bisa mempengaruhi presiden, mereka bisa mempengaruhi eksekutif dan legislatif, bahkan aparat. Siapa mereka? Mereka lah kaum 1%. Mereka lah oligarki yang sebenarnya di balik berbagai macam kebijakan yang tidak menguntungkan kepada rakyat. Orang-orang yang bisa menguasai media, orang-orang yang menguasai partai politik, orang-orang yang menjadi cukong pada saat mereka lah yang mengatur aturan hukum, aturan sehingga kepentingan bisnis itu bisa terakomodir dalam undang-undang. Itulah oligarki, itulah oligarki dalam negeri yang hari ini segelintir orang menguasai mayoritas. Selain mereka, ada lagi kepentingan modal asing. Kepentingan modal asing biasa bermain dalam lembaga-lembaga internasional. Ada IMF, ada WTO, ada CGI, dan berbagai macam bentuk lembaga-lembaga internasional yang mendiktekan kebijakannya kepada negara-negara seperti Indonesia agar investasi mereka, modal mereka
bisa masuk ke Indonesia dengan mudah, bisa mengeksploitasi kekayaan alam bangsa ini dan bisa mengeksploitasi tenaga kerja atau rakyat pekerja di negeri ini. Merekalah kapitalisme internasional dengan menggunakan tangan-tangan berbagai macam lembaga nasional yang ada pada. Seperti kita tahu, IMF tahun 98 sebelum Soeharto jatuh, dalam surat hutang piutang mereka memberikan syarat kepada Soeharto. IMF akan memberikan hutang pada saat itu, tapi apa syarat yang mereka ajukan? Satu, privatisasi BUMN. Jual BUMN kita. Tujuannya apa? Agar mereka bisa mencaplok BUMN yang ada. Ya. Itu syarat salah satu yang disampaikan. Kedua, kita menyampaikan syarat liberalisasi pasar. Tidak ada lagi pajak bagi barang-barang dari luar, sehingga Indonesia bisa menjadi pasar bagi produk-produk yang mereka hasilkan atau produk-produk kapitalistik, produk dari kapitalisme internasional. Karena Indonesia adalah negara nomor 4 terbesar penduduknya. 267 juta rakyat adalah pasar bagi produk-produk internasional. Makanya mereka mendesak untuk adanya liberalisasi, sehingga jangan heran UMKM kita akhirnya pada mati, pada gulung tikar karena masuk barang-barang dari luar dengan harga yang sangat murah. Lalu apa lagi yang mereka syaratkan? Pencatatan subsidi mulai dari dicabut, subsidi pendidikan dicabut, subsidi pupuk dicabut, berbagai macam subsidi pun katanya ada persaingan pasar yang menentukan. Lalu yang terakhir, mereka menginginkan deregulasi, perubahan undang-undang. Perubahan undang-undang itulah yang hingga hari ini dalam kerangka Omnibus Law dalam memperlancar arus kepentingan modal mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Itulah yang menguasai, yang mendiktekan berbagai macam kebijakan di pemerintahan Indonesia. Oligarki dalam negeri atau borjuasi nasional dan kapitalisme internasional melalui berbagai macam lembaga-lembaga keuangan yang ada maupun lembaga perdagangan. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, tahun 2019 dan tahun 2020 patut kita catat, ini adalah kebangkitan angkatan baru, angkatan muda yang lahir di era reformasi. Jangan heran mahasiswa tumpah ruah waktu aksi reformasi korupsi. Mereka adalah generasi baru inginkan keadilan harus sirna di negeri ini. Jangan pelajar-pelajar STM, pelajar SMA, mereka turun ke jalan-jalan, mereka memobilisasi dirinya, tak takut sedikit pun. Inilah generasi baru yang menjadi harapan bagi Indonesia ke depan. Kalau ada yang mengatakan mereka ditunggangi, kalau ada yang mengatakan mereka dibayar, kalau ada yang mengatakan mereka tidak tahu apa-apa, sebenarnya yang mengatakan yang tidak tahu apa-apa. Saya sampaikan saja misalnya pelajar. Kalau kawan-kawan tanya, ada pelajar yang mobilisasi ke sini, kalian dari mana? Mereka pasti akan menjawab, kalau tidak dari arah Cengkareng, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Bekasi, atau daerah-daerah di mana padat penduduk, di mana rakyat bekerja hidup bersempit-sempitan di tempat itu. Mereka adalah anak-anak yang miskin perkotaan. Pelajar termobilisasi adalah anak-anak yang bekerja sendiri.
mereka tidak tahu tentang persoalan yang ada. Jangan menganggap remeh mereka, anak-anak milenial yang sudah familiar dengan handphone, dengan media sosial. Setiap hari bisa melihat pertengkaran ibu dan bapak ya karena persoalan kontrakan. Mereka setiap hari melihat kekerasan ya lingkungan padat penduduk. Tapi di sini media sosial juga dipertontonkan bagaimana kehidupan mewah para pejabat, bagaimana kehidupan mewah kapitalis pengusaha-pengusaha, kehidupan mewah artis. Mereka bisa merasa bahwa keadilan yang mereka rasakan, ketenangan sosial yang mereka rasakan. Jadi jangan dianggap sepele. Mereka adalah generasi yang bisa mengerti bahwa ada ketidakadilan sosial di negeri ini. Kalau ada pejabat yang mengatakan pelajar tidak tahu apa-apa tentang Omnibus Law, boleh kita tanya, pejabat tersebut juga pasti tidak tahu tentang Omnibus Law. Kaum muda hari ini sedang bangkit. Kaum muda sedang menghimpun kekuatannya. Kaum muda harus mengambil peran lebih maksimal dalam perjuangan ini. Karena masa depan ada di tangan kaum muda. Karena masa depan Indonesia yang gemilang ada di tangan kalian kaum muda. Baik itu pelajar maupun mahasiswa. Sehingga patut kita berikan apresiasi kepada mahasiswa yang bergerak. Patut kita berikan apresiasi kepada pelajar yang berjuang. Karena mereka adalah generasi yang akan menentukan nasibnya ke depan. Yang keempat, yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Gerakan rakyat dari tahun 98 hingga hari ini. Gerakan rakyat selalu ditelikung oleh elit-elit politik. Gerakan rakyat dari dulu, dari 98, belum sanggup untuk membuat perubahan yang fundamental di negeri ini. Perubahan yang mengakar di negeri ini. Gerakan rakyat baru bersifat aksi-aksi penolakan terhadap kebijakan-kebijakan negara. Gerakan rakyat belum mampu untuk menentukan arah dari kebijakan negara ini. Karena apa? Karena gerakan rakyat, gerakan buruh tidak terlibat dalam penyusunan undang-undang. Gerakan mahasiswa tidak punya perwakilan di parlemen. Gerakan lingkungan, masyarakat adat, kaum tani tidak mempunyai wakil di parlemen. Gerakan rakyat hari ini sering dikalahkan. Gerakan rakyat selalu dilemahkan. Tapi kita juga sadar sepenuhnya bagaimana potensi dari gerakan rakyat tersebut. Bisa kita lihat di sekitar sini. Ada yang menuju Jalan Sabang, ada yang berbalik pulang, ada yang masih bertahan, dan kita masih melakukan pidato politik di sini. Gerakan rakyat belum menjadi satu kesatuan gerak. Gerakan rakyat belum menemukan muara dari persatuannya. Selagi gerakan rakyat belum menemukan muara persatuannya, selama itu juga gerakan rakyat akan mudah dikalahkan. Selama itu juga undang-undang yang anti rakyat akan terus diproduksi oleh rezim yang ada pada hari ini. Lalu apa sikap kita? Kaum revolusioner, gerakan mahasiswa yang progresif, gerakan buruh progresif, pelajar-pelajar yang aktif dalam berjuang, kaum tani, masyarakat adat, kelompok lingkungan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mulai menyadari sesadar-sadarnya bahwa kebutuhan utama, kebutuhan mendesak dari gerakan rakyat pada hari ini adalah membangun persatuan nasional.
Hanya melalui sebuah persatuan nasional, rakyat akan punya kekuatan. Hanya dengan persatuan nasional, kita bisa menolak kebijakan yang anti rakyat. Hanya dengan persatuan nasional, kita bisa bahkan memaksa elit politik untuk turun dari posisi jabatan. Kekuatan persatuan nasional ini tidak hanya ada di wilayah Jabodetabek, tapi harus ada dari Sabang sampai Merauke. Yakinkan kepada pimpinan-pimpinan organisasinya masing-masing. Tidak bisa lagi kita berjuang sendiri-sendiri. Semakin lama kita tidak bersatu, semakin menderita rakyat Indonesia ke depan. Harapan perubahan hanya ada di tangan kita, baik itu kaum muda maupun gerakan rakyat yang hingga hari ini konsisten dalam berjuang. Perjuangan dalam membangun persatuan nasional tidak cukup hanya dalam bentuk aliansi, tidak cukup hanya dalam bentuk front, karena sejatinya yang bisa menyatukan dari berbagai macam elemen gerakan rakyat ini adalah sebuah partai politik yang progresif, yang bisa mempersatukan dari berbagai macam sektor gerakan rakyat. Gerakan buruh tidak akan bisa banyak mengintervensi gerakan mahasiswa. Gerakan tani tidak bisa memberikan kepemimpinan kepada kaum buruh. Begitupun sebaliknya. Sehingga alat persatuan, alat perjuangan yang paling efektif dalam membangun persatuan adalah sebuah partai yang progresif, partai yang revolusioner, yang bisa menyatukan gerakan mahasiswa, gerakan buruh, gerakan rakyat yang lain, gerakan tani, gerakan lingkungan, gerakan masyarakat adat, kaum perempuan, dan kaum muda lain. Hanya dengan cara seperti itu, kombinasi perjuangan parlementer dan ekstra parlementer itu akan memberikan harapan bagi kita. Satu harapan baik bagi kita pada hari ini, satu kabar baik yang kita dengar, bagaimana di Bolivia pada hari ini sebuah partai rakyat, partai menuju sosialis, hari ini memenangkan pemilu secara telak, mampu mengalahkan sebuah partai yang didukung oleh militer atas dasar kudeta militer dalam 11 bulan terakhir. Kabar baik ini harusnya menjadi inspirasi bahwa rakyat juga bisa berkuasa. Rakyat harus ikut bertarung dalam kekuatan politik dengan syarat rakyat harus membangun kekuatannya sendiri. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih semua kawan-kawan yang hadir. Kita pastikan kita sedari awal menyepakati dalam gerakan buruh bersama rakyat, kawan-kawan Komite Revolusi Pendidikan Indonesia, bahwa aksi pada hari ini adalah untuk mengkanter narasi bahwa kita adalah aksi yang suka rusum. Itu tidak benar. Kita hari ini adalah aksi yang terdidik, terpimpin dan terorganisir. Aksi hari ini kita memang pastikan lebih mengutamakan muatan propaganda, pendidikan politik kepada semua masa aksi. Saya berterima kasih kepada kawan-kawan semuanya. Kawan-kawan bisa duduk dengan tenang. Kawan-kawan dengan sabar mendengarkan berbagai macam orator yang berpidato di atas mobil komando ini. Mungkin ke depan aksi-aksi yang lebih besar dalam model seperti ini bisa kita uji. Seperti yang terjadi di Thailand pada hari ini. Ratusan ribu rakyat bisa berkumpul, bisa mendengarkan orasi dan tekanan politik terhadap pemerintah di sana begitu kuat pada hari ini. Selamat berjuang. Hidup buruh, hidup rakyat, hidup kaum muda Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.